Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi indikator keberhasilan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Alistiani Rahmaningtia sebagai moderator dan pemateri terakhir. Selanjutnya, teman saya. Nadia Fitriani sebagai pemateri pertama. Saya Anggun Rahmania sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, materi yang akan kami bawakan, yang pertama definisi indikator keberhasilan, yang kedua tujuan pembahasan, yang ketiga target atau outcome pembahasan, yang keempat indikator dan kriteria SIA yang berhasil dan yang tidak berhasil, yang kelima contoh-contoh SIA yang berhasil. Materi pertama akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Materi pertama yaitu tentang definisi indikator keberhasilan. Indikator pembahasan sistem informasi akuntansi atau SIA adalah parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan membahas sejauh mana SIA mencapai tujuannya dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan dan akuntansi di suatu organisasi. Indikator ini membantu dalam memahami efektivitas dan efisiensi SIA serta dampaknya terhadap proses bisnis dan pengambilan keputusan organisasi. Dengan menganalisis indikator pembahasan, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja SIA. Penjelasan penting dari definisi tersebut, indikator SIA adalah parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja SIA dalam mencapai tujuannya, yaitu dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan dan akuntansi di suatu organisasi. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas sistem. Yang kedua ada tujuan pembahasan. Tujuan utama dari pembahasan indikator keberhasilan SIA adalah untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas serta dampak SIA terhadap organisasi. Nah, berikut ini adalah target utama dari pembahasan indikator keberhasilan SIA. Yang pertama itu mengukur kinerja SIA. Salah satu target utama adalah mengukur sejauh mana SIA berkinerja dalam hal pengolahan data, akurasi informasi, dan efisiensi operasionalnya. Yang kedua itu evaluasi dampak bisnis. Pembahasan indikator keberhasilan SIA bertujuan untuk mengevaluasi dampak SIA pada proses bisnis dan hasil organisasi. Yang ketiga itu identifikasi peningkatan yang diperlukan. Dalam menganalisis indikator keberhasilan, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana SIA dapat ditingkatkan. Yang keempat, perbaikan pengambilan keputusan. Pembahasan indikator keberhasilan SIA harus mengarah pada perbaikan proses pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Indikator keberhasilan SIA juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan keuangan. Yang keenam, evaluasi penggunaan sumber daya. Pembahasan indikator keberhasilan SIA mencakup penilaian efisiensi biaya dalam pengembangan dan pengoperasian SIA. Yang ketujuh, merencanakan pengembangan masa depan. Berdasarkan analisis indikator keberhasilan, organisasi dapat merencanakan perbaikan, penggantian, atau perluasan SIA di masa depan. Yang kedelapan, mengukur kepuasan pengguna. Pembahasan indikator keberhasilan juga dapat mencakup pengukuran kepuasan penggunaan SIA. Yang kesembilan, yang terakhir, penyusunan rencana strategis. Berdasarkan hasil pembahasan indikator keberhasilan, organisasi dapat menyusun rencana strategis yang mempertimbangkan peran SIA dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya dijelaskan oleh Anggun. Target, outcome, atau pembahasan. Yang pertama ada akurasi data keuangan. Salah satu target utama dari sistem informasi akuntansi adalah memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan akurat. Data yang tepat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang benar. Yang kedua,
ada transparansi keuangan. Sistem informasi akuntansi harus memberikan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini membantu pemangku kepentingan termasuk pemilik, investor, dan regulator untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, penghematan waktu. Sistem informasi akuntansi yang baik harus membantu dalam menghemat waktu dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data keuangan. Hal ini memungkinkan staf akuntansi untuk fokus pada analisis dan interpretasi data daripada tugas-tugas rutin. Yang keempat, efisiensi operasional. Outcome lain yang diharapkan dari sistem informasi akuntansi adalah peningkatan efisiensi operasional. Dengan otomatisasi beberapa tugas, perusahaan dapat menghemat waktu dan sumber daya. Yang kelima, kepatuhan hukum dan peraturan. Sistem informasi akuntansi harus membantu perusahaan untuk tetap mematuhi hukum dan peraturan keuangan yang berlaku. Hal ini dapat melibatkan pembuatan laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau melacak transaksi yang relevan untuk pemenuhan pajak. Yang keenam, pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan data yang akurat dan relevan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mengelola bisnis. Yang ketujuh, ada kemudahan akses informasi. Outcome lain yang penting adalah kemudahan dalam mengakses informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi harus memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses data yang diperlukan, baik untuk analisis internal maupun untuk laporan eksternal. Yang kedelapan, perlindungan terhadap kecurangan. Sistem informasi akuntansi juga harus dirancang untuk melindungi terhadap kecurangan dan penyalahgunaan. Hal ini termasuk kontrol internal yang ketat untuk mencegah manipulasi data. Yang kesembilan, peningkatan analisis keuangan. Outcome yang diharapkan adalah kemampuan untuk melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam. Dengan data yang tersedia, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, risiko, dan peluang lebih baik. Yang ke-10, efektivitas pengendalian bisnis. Sistem informasi akuntansi juga harus membantu dalam pengendalian bisnis secara keseluruhan. Hal ini dapat melibatkan pemantauan persediaan, pembayaran tagihan tepat waktu, dan pengelolaan kas. Selanjutnya yaitu indikator dan kriteria SIA yang berhasil. Yang pertama yaitu akurasi data. Indikatornya yaitu tingkat keakuratan data yang dimasukkan dan dihasilkan oleh SIA. Lalu kriteria keberhasilannya, data yang dimasukkan dan dihasilkan oleh SIA harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, efisiensi operasional. Indikatornya yaitu waktu yang diperlukan untuk pemrosesan data dan transaksi oleh SIA. Kriteria keberhasilannya, sistem informasi akuntansi harus meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola data dan proses bisnis. Yang ketiga, ketersediaan sistem. Yang pertama, indikator persentase waktu ketika SIA tersedia untuk pengguna. Kriteria keberhasilannya, SIA harus tersedia sepanjang waktu atau memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, integrasi data. Indikatornya kemampuan SIA untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
Kriteria keberhasilannya, SIA harus dapat mengintegrasikan data dengan lancar dari berbagai departemen atau sistem internal. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikatornya peningkatan dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Kriteria keberhasilannya, sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pengambil keputusan untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Yang keenam, efisiensi biaya. Indikator keberhasilannya perbandingan biaya pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi dengan manfaat yang diterima. Kriteria keberhasilannya, sistem informasi akuntansi harus memberikan manfaat yang melebihi biaya yang dikeluarkan untuk implementasi dan operasionalnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tias. Selanjutnya, kasus SIA yang berhasil diterapkan. Yang pertama, SIA yang berhasil di perusahaan. Implementasi sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Omega kepada perusahaan Citra Mandiri Rubber, Antoni Gunawan, Universitas Ciputra, UC Town, Surabaya 60219. Yang kedua, SIA yang berhasil di UMKM. Determinan keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif, studi empiris pada UMKM ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo. Jamasi ISSN 28097580. Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perbankan Syariah. Yang keempat, SIA yang berhasil di koperasi. Kasus SIA pada Pondok Pesantren Ar-Raudlah, Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah kesimpulan dari pembahasan indikator keberhasilan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, pentingnya indikator keberhasilan SIA adalah alat penting dalam pengukuran dan evaluasi kinerja sistem. Mereka membantu organisasi untuk memahami sejauh mana SIA mencapai tujuannya dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan dan akuntansi. Yang kedua, ada evaluasi kinerja. Dengan menggunakan indikator keberhasilan, organisasi dapat secara objektif menilai kinerja SIA, mengidentifikasi kelemahan, dan mengenali keberhasilan dalam sistem. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Indikator ini membantu organisasi dalam mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas SIA, termasuk perbaikan dalam akurasi data, pengoptimalan proses, dan ketersediaan informasi yang tepat waktu. Yang keempat, kepatuhan hukum dan peraturan. Indikator keberhasilan juga berperan dalam memantau dan memastikan bahwa SIA mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kelima, kontribusi pada pengambilan keputusan SIA. SIA yang efektif diukur melalui indikator keberhasilan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.